Fuji dan Torik akhirnya jadian. Tidak butuh proses panjang karena pendekatan di antara keduanya juga singkat. Dukungan netizen yang ingin melihat mereka jadian ikut memberi dorongan yang signifikan sehingga perjalanan cinta Torik Fuji tidak mengalami banyak rintangan. Tapi bagaimana pasangan baru itu menjawab tudingan settingan? Akhirnya jadian dengan Fuji, tapi Torik justru ngebet ingin segera bertemu dengan Haji Faisal. Ia mengaku ada sesuatu yang ingin disampaikan secara langsung kepada ayah Fuji itu. Tapi benarkah Torik juga sudah mendapat restu dari ibundanya? Bagi Torik banyak menarik pada Fuji yang membuatnya mendapatkan kebahagiaan yang amat besar. Lantas apa yang membuatnya sering dibakar api cemburu pada Fuji? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Cinta pada akhirnya tak bisa diabaikan begitu saja oleh Torik Halilintar dan Fujianti Utami. Mereka jadian setelah melewati proses yang tidak terlalu rumit sejak bertemu dan dijodoh-jodohkan netizen hingga kemudian saling jatuh cinta. Praktis, hanya butuh pendekatan kurang dari 2 bulan, Torik sudah mendapatkan cinta Fuji. Tapi memang pada detik-detik menjelang jadian, masih ada drama yang membuat tegang hati Torik. Sebab selama 2 hari, ia masih sempat digantung oleh Fuji yang akhirnya menerima cinta Torik untuk dijalani secara bersama-sama menuju panggung kebahagiaan. Tepat di hari ulang tahunnya yang ke-23, Torik mendapat hadiah tidak terlupakan. Akhirnya, ia mendapat kekasih hati yang memang selama ini ia idamkan. Fuji pun memberi Torik hadiah benda spesial yang mempunyai arti mendalam. Aku cuma mau ngucapin terima kasih buat semuanya yang ngucapin, yang doain banyak banget. Terus banyak orang-orang baik juga yang surprisein, ngasih hadiah segala macam. Apalagi doa-doanya kalau aku lihat di Instagram, di YouTube dan lain-lain, di komen-komen semuanya kayak positif banget. Terus kayak doa-doanya banyak yang bikin terharu gitu. Makasih semuanya. PDKT-nya sendiri itu berapa lama sih, Bang? Berapa ya? Sebulan lebih ya? Sebulan lebih? Sebulan setengah? Apa waktu yang cukup untuk akhirnya memutuskan? 2 bulan ya? 2 bulan? 2 bulan. Enggak deh, sebulan lebih. Cukup sih. Dikasih statue gitu. Kayak patung kecil kristal ada berlian. Artinya itu dia menerima dan dia bersiap berkomitmen. Walaupun kita masih berkenalan, tapi udah saling komitmen. Ya sebenarnya itu bukan. Sebenarnya yang ngumumin bukan aku kan. Kan kita cuma bilang, si Fuji cuma bilang yes. Ya udah, tapi kan semuanya berspekulasi, semuanya berpikir kalau jadian ya. Tapi emang iya sih, ya udahlah. Kayak gitu. Tepat di hari ulang tahun. Aku nembak tanggal 27. Dijawabnya tanggal 29. Enggak, itu dia mau ngeprank doang biar aku nunggu ngeselin. Jadian dalam waktu singkat setelah didorong netizen untuk berpacaran membuat muncul anggapan bahwa hubungan Torik dan Fuji tidak lebih dari sesaat. Sebuah settingan yang diyakinkan tidak akan berusia panjang. Tapi Torik tidak peduli lagi anggapan orang tentang status percintaannya dengan Fuji.
Baginya, yang paling utama adalah kebahagiaan yang bisa direngkuh bersama tambatan hatinya itu. Menjalani perasaan tanpa beban adalah kesepakatannya dengan Fuji. Menurut aku terserah yang ngomong mau apa, tapi yang pokoknya aku akan tetap menjalankan hubungan aku. Apapun itu ya, kayak hubungan hidup aku akan terus menjalani sesuka aku gitu. Selagi masih ada positif, aku tetap berpegang teguh dengan pendirian aku dan keputusan aku. Aku ngejalanin dengan terbaik. Jodoh semuanya di tangan Tuhan. Kita cuma bisa berusaha yang terbaik dan mengusahakan. Jadi kayak sementara aku ngelakuin apa yang aku bisa aja. Nggak mau menuntut apa-apa. Aku nggak ada target. Aku nggak ada target mau nikah tahun ini atau tahun depan atau bahkan bulan depan gitu, nggak ada target itu. Yang penting sekarang berusaha sebaik mungkin agar semuanya itu dijalankan dengan baik, dengan positif, saling membangun, terus saling support. Udah sih nggak ada gitu-gitu deh. Itu saya belum bisa memastikan karena kenapa? Dia nggak curhat ke mamanya, dia nggak curhat ke papanya. Kalau dia curhat ke mamanya mungkin ke papanya bisa sampai. Jadi kamu bilang dia udah jadian, Allahu alam lah. Hanya dirinya dan Tuhan yang tahu. Dan juga story. Thorik Halilintar dan Fujianti Utami akhirnya jadian. Mereka serius menjalani hubungan asmara meski belum ada target tertentu. Lalu apa yang membuat Thorik ingin segera bertemu dengan Haji Faisal? Benarkah ada sesuatu yang khusus ingin disampaikan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Memiliki tambatan hati seperti Fujianti Utami memang memberi Thorik rasa bahagia. Sifat Fuji yang penyayang adalah idaman baginya yang akhirnya membuat Thorik tidak butuh waktu lama untuk memutuskan segera mengejar Fuji. Kini target selanjutnya adalah bertemu Haji Faisal yang baru dikenal secara mendasar. Ia merasa sudah tidak sabar untuk bertemu ayah Fuji itu agar bisa mengungkapkan sesuatu yang hanya bisa disampaikan secara langsung. Lantas apa kira-kira yang akan disampaikan Thorik pada Haji Faisal? Kalau Om Faisal aku belum belum ngobrol banyak, jadi aku nggak tahu, belum ketemu aja gitu. Kalau aku lagi nyamperin atau jemput ada, tapi kalau aku lagi nggak ada gitu. Apa yang banget ketemu sih? Ya udah, ntar aku ngomong sama Pak Faisalnya aja. Ada yang aku mau bilang tapi nggak perlu diomongin di banyak televisi. Aku jadi malu dan kurang gentleman aja kalau aku ngomongnya di sini, kayak lebih baik aku ngomong langsung. Udah mau cari waktu. Sudah ketemu kan? Belum. Aku nggak mau jawab deh. Saya belum ketemu deh untuk berbicara panjang lebar. Duduk ngomong begini begitu. Jadi tentu saya nggak bisa terlalu panjang lebar mengatakan seseorang atau menilai seseorang. Ya, Pak Haji ini kan agak susah juga, waktunya susah ya. Jadi di mana ada saya bisa ketemu ya? Saya kan dunia perdagangan, mereka dunia entertain kan. Jadi enggak, di mana lah saya mencuri ya? Paling kecuali kalau dia belanja ceruti dia kesini harganya misalnya 13.500, udah 14.000 saya beli deh. Sekali itu saya nilai karena dia mengantarkan, berarti kan bertanggung jawab. Bagi saya sih seorang yang sudah bertanggung jawab terhadap sesuatu hal, ya bagi saya sih nilainya positif. Saya belum ketemu deh untuk berbicara panjang lebar, duduk ngomong begini begitu. Jadi tentu saya nggak bisa terlalu panjang lebar mengatakan seseorang atau menilai seseorang. Ya,
kita lihat aja akan waktu. Sementara belum memiliki kesempatan bertemu dengan Haji Faisal, secara khusus Thorik sudah memberitahu hubungan asmaranya dengan Fuji kepada sang ibu. Selanjutnya, Thorik bukan hanya mendapat restu, tapi sekaligus pesan untuk tidak aneh-aneh. Dukungan juga diberikan selama hubungannya dengan Fuji memiliki nilai positif. Lalu bagaimana pendapat Haji Faisal soal hubungan Thorik dengan putri bungsunya? Kalau masalah dia dengan story, bagi saya sih sampai sekarang masih pagi persoalan itu. Masih pagi persoalan. Artinya masih pagi persoalan itu tuh masih sebatas pergaulan anak muda lah. Belumlah jauh ya, belumlah jauh. Artinya masih positif saya menilainya. Mungkin perkenalkan diri, artinya saling curhat-curhatan. Ya di kalangan anak muda, saya sih sejauh ini itu masih bisa dia minutes, artinya masih positif, belumlah ke hal-hal yang kurang tepat. Bagi saya sih oke. Aku udah cerita terus Mom, I met a girl and everything gitu. Aku udah ngomong ke mama segala macam. Didukung, pokoknya jangan aneh-aneh gitu aja. Jangan aneh-aneh. Aneh-aneh, selagi masih positif, semuanya didoain. Karena mama tuh pengennya mendoakan yang positif. Sejak resmi jadian, Thorik seperti ingin gerak cepat termasuk menemui Haji Faisal ayah Fuji. Tapi benarkah Thorik sering dibuat cemburu oleh Fuji? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karakter Fuji yang apa adanya memang sudah membuat Thorik jatuh cinta. Ia merasa selama ini membutuhkan sosok yang orisinil, tidak dibuat-buat, serta mampu menjadi diri sendiri. Dan semua itu ada pada Fujianti Utami. Meski berada di bawah bayang-bayang kekuatan netizen, Thorik tidak ingin mencintai Fuji hanya karena dorongan serta dukungan netizen. Ia juga tidak peduli andai ada yang menyebut bahwa hubungannya dengan Fuji tidak lebih dari settingan belaka. Baginya, lebih baik menjalani apa yang bisa dijalani tanpa pernah didikte oleh siapapun, termasuk warganet yang memberi dukungan besar kepadanya. Aku dari mulai kenalan sampai ngejalanin, terus kayak sampai sekarang itu semuanya dari aku nggak mau didikte sama siapapun, tapi aku berterima kasih sama semuanya untuk yang udah ngedukung, yang udah ngedoain. Ya, aku mau berterima kasih, tapi semuanya pure dari aku. Aku nggak suka didikte orang. Aku suka sama dia karena dia orangnya tulus, dia orangnya pure, original, nggak dibuat-buat. Dia cuma mau jadi dirinya sendiri. Terus orangnya kuat, penyayang, dan pekerja keras ya. Banyak deh yang bikin aku kaget dengan sifat-sifat dia, kayak setiap hari ada yang baru terus dan bikin aku makin suka. Kita lebih suka kalau lagi ngedate, ya udah kita aja, nggak usah ada konten gitu. Jadi banyak netizen yang kepo. Kebanyakan kita kalau jalan ya udah jalan aja, jadi nggak ada konten. Paling kalau misalnya kita lagi keluar kota bareng, lagi kerja, atau kita lagi kayak, ih seru nih kita bikin ini yuk. Dia suka banget makan kan, aku juga kayak suka makan, jadi kayak makan di mana aja, kita nyobain tempat-tempat baru. Hey love, you got your heart on your sleeve, but the shirt on your back's a bit small. Tapi begitulah, mencintai Fuji dengan hati membuat Thorik cenderung cemburuan. Sebab sinar kebintangan Fuji yang sedang sangat terang sering harus berurusan dengan banyak orang. Apalagi Fuji segera bermain film.
yang artinya akan ada adegan bersama pria lain. Itu yang tidak jarang membuat Thorik tidak berkutik, meski pada akhirnya ia tetap mendukung karir Fuji di dunia hiburan. Lalu bagaimana cara Thorik tetap mensupport Fuji di tengah rasa cemburu? Support aku apapun yang positif dan dia bisa berkembang, aku support. Kalau cemburu itu hati aku bilangin sama dia, kamu jangan cemburu ya. Aku cemburu. Cemburuan ternyata. Cemburu. Posesif. Nggak ada yang posesif. Tapi memang cemburuan. Cemburu, kalau aku cemburu aku bilang aku cemburu. Dia orangnya jaga banget kok, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Orangnya ngomong apa aja ngomong, yang aku nggak nanya aja dia ngomong. Jadi kayak percaya banget aku sama dia, jadi jarang cemburu. Tapi gara-gara mau acting gitu kan, mendalami karakter gitu-gitu kan, kayak kadang ada rasa cemburu, tapi aku tetap support. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.